ke channel aku, Ayu. Hari ini aku mau sharing ke kalian tentang Nusantara Sehat. pengalaman aku ya kemarin selama mengikuti tes seleksi Nusantara Sehat di masa pandemi. Oke, aku mau jelasin dulu apa sih itu Nusantara Sehat. Nusantara Sehat adalah program yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer di Indonesia melalui penempatan tim kesehatan di daerah perifer. Nah, untuk Nusantara Sehat sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu Nusantara Sehat individu dan Nusantara Sehat tim. Jadi kali ini aku mau bahas tentang Nusantara Sehat yang tim ya, karena aku kemarin ikut seleksi yang tim, bukan yang individu. Nah, untuk Nusantara Sehat tim sendiri itu biasanya direkrut 9 profesi. Yaitu yang pertama dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, kemudian ahli teknologi, laboratorium medik, tenaga kefarmasian, dan tenaga gizi. Ada 9 profesi untuk direkrut di tim Nusantara Sehat. Nah, untuk persyaratannya sendiri yaitu saya pengalaman dari 2 bulan lalu. Yang pertama, persyaratannya itu harus warga negara Indonesia, kemudian usia maksimal untuk dokter gigi itu 35 tahun, dan untuk profesi lain selain yang saya sebutkan tadi itu maksimal 30 tahun. Kemudian belum menikah, tidak sedang terikat dengan negara atau PNS atau TNI dan lain sebagainya. Kemudian sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, kemudian berkelakuan baik, dibuktikan dengan adanya SKCK, kemudian wajib memiliki STR, itu udah pasti, kemudian bersedia ditempatkan di daerah manapun sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan berpartisipasi dalam jaminan kesehatan nasional JKN, yaitu seperti memiliki keanggotaan kartu BPJS. Nah, untuk berkas yang harus dilengkapi yaitu yang pertama ada ijazah. Nanti kalau yang di seleksi pandemi ini tuh semua harus serba di scan, yaitu yang pertama pas foto itu di scan, kemudian yang kedua ijazah, scan ijazah, yang ketiga scan STR yang masih berlaku. Nggak boleh pakai surat keterangan lulus UKOM atau sebagainya, harus STR yang masih berlaku. Kemudian scan KTP, scan kartu keluarga, kemudian sertifikat pelatihan yang ada. Setelah kita punya berkas-berkas yang tadi sudah disiapkan, kita kemudian membuat akun. Yang pertama harus membuat akun Nusantara Sehat. Kita buat akun, syaratnya buat akun yaitu kita harus memiliki email. Kita harus punya email satu yang aktif. Email satu aktif dan itu tidak boleh diganti-ganti. Kita harus melakukan verifikasi dari email itu. Jadi nanti saat kita melakukan pembuatan akun, nanti akan ada pesan di email kita, di kotak masuk atau di spam email kita. Nah, setelah kita dapat email itu, kita buka, kemudian kita verifikasi akun kita. Kita nanti bikin email sama password, dan itu nggak boleh lupa karena satu NIK hanya berlaku untuk satu akun, dan kalau lupa tidak bisa dibuka lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi meskipun misal saat ini kamu udah bikin akun, pendaftaran tim lagi misalnya adanya tahun depan lagi 2021, itu kalian masih harus pakai akun yang sekarang ini, seperti itu. Jadi nggak bisa bikin lagi akun kedua, akun 3 gitu, nggak bisa ya teman-teman. Itu kalian harus ingat itu. Nah, setelah tadi berkas-berkas yang aku sebutin tadi udah kalian siapin, itu kalian scan, ukurannya maksimal 250 KB ya teman-teman. Itu aturan 2 bulan yang lalu pada pendaftaran 3-7 Agustus 2020 itu aturannya seperti itu. Mungkin untuk aturan tim berikutnya nggak jauh beda ya teman-teman. Oke. Kemudian selanjutnya, kalau kita udah punya satu akun dan udah diverifikasi, kita bisa login ya teman-teman. Kita login, kemudian nanti itu ada jajar-jajar, ada form pendaftaran Nusantara Sehat itu sekitar ada 6 bagian.
Jadi yang pertama itu pilihan posisi kayak profesi kita gitu, kemudian yang kedua informasi dasar kayak identitas kita, nomor HP kita seperti itu. Kemudian yang ketiga informasi kontak, yang keempat pendidikan, yang kelima pengalaman, dan yang terakhir itu esai. Oke teman-teman, setelah kalian udah punya akun Nusantara Sehat, kalian nanti bisa login dan masuk untuk mendaftar pada seleksi tahap 1, namanya seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi itu hanya mengisi form ya teman-teman. Formnya itu yang pertama yaitu ada pilihan posisi. Pilihan posisi itu kayak profesi kita. Misalnya saya sendiri, saya profesinya bidan, berarti saya ada ijazah tadi, STE itu sudah harus ada nanti untuk diupload itu seperti itu. Kemudian yang kedua informasi dasar. Nah di informasi dasar ini nanti kita mengupload foto yang udah kita scan tadi. Kemudian kita mengisi nama kita beserta gelar kita, tanggal lahir, tempat lahir, pokoknya identitas kita, jenis kelamin, nomor KTP, nomor KK. Kemudian nanti ada kayak pilihan kita tuh di situ milih ukuran baju teman-teman. Nanti siapa tahu kita lolos Nusantara Sehat, kita ada pilihan baju seragam Nusantara Sehat itu. Jadi misalnya cewek L, M, XL, ntar XL itu ukuran dadanya, lingkar dadanya berapa, kemudian panjangnya berapa tuh ada teman-teman, gak usah khawatir ya, ntar itu diisi. Kemudian nomor sepatu juga ada teman-teman. Nah kemudian nanti juga ada suruh ngisi nomor BPJS. Jadi BPJS ini di Nusantara Sehat itu merupakan salah satu syarat wajib, nggak boleh ditawar. Kemudian kita harus punya STR. Nah ini STR ini udah pasti ya teman-teman, karena profesi kesehatan itu wajib namanya STR. Nah kemudian yang ketiga ya teman-teman, yang ketiga itu informasi kontak. Nanti kita ngisi ada nomor HP kita, nomor telepon rumah, kemudian nomor telepon orang terdekat kita, kayak misalnya terdekat yang pertama tuh siapa, misalnya orang tua, ayah, itu nomornya berapa. Kemudian yang terdekat yang kedua itu ibu misalnya atau kakak, itu kasih nomor teleponnya di situ. Setelah itu kita juga ngisi alamat teman-teman, alamat kita, alamat tinggal sekarang, kemudian alamat tinggal teman terdekat kita atau orang tua yang paling dekat dengan kita itu tadi kita isi. Setelah itu form yang keempat yaitu pendidikan. Nah pendidikan itu nanti kita ngisi misalnya lokasi perguruan tinggi kalian tuh namanya apa, terus fakultas apa, jurusan apa, prodi apa, akreditasinya apa, tanggal masuknya kapan, tanggal keluar atau lulus dari kampus itu kapan, terus gelarnya apa, IPK-nya berapa, dan kemarin judul skripsi atau KTI-nya itu apa, nanti ada suruh ngisi begitu teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu yang selanjutnya pengalaman. Nah pengalaman sendiri ini kayak pengalaman organisasi teman-teman, misalnya organisasi di kampus atau di luar kampus itu ada nanti nama organisasinya apa, website organisasi yang kita ikutin tuh apa, kemudian itu organisasi tingkat perguruan tinggi atau tingkat dalam kampus atau apa gitu ada. Kemudian kita jadi apa terada di situ. Terus kita kontribusi terbesar kita apa di organisasi tersebut. Nah kemudian kita juga menyebutkan pengalaman kita bila kerja dan misalnya kayak saya sendiri bidan, itu pengalaman kerjanya di mana aja, kerjanya ngapain, berapa lama, kemudian tuh kerjanya freelance atau paruh waktu dari bulan apa sampai tahun berapa, kayak gitu. Nah kemudian kita juga nanti ngisi kayak ada informasi tambahan, apakah Anda pernah kerja di puskesmas, kalau iya itu di mana terada, kalau tidak ya tidak berarti ya. Kemudian apakah Anda pernah mengikuti PTT, kalau tidak jawab tidak, kalau iya jawab iya. Apakah Anda pernah mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN, kalau iya itu di mana, tahun berapa itu ada. Kemudian apakah Anda pernah mendaftar atau mendaftar pekerjaan pada tahun ini, pada tahun saat kita mendaftar Nusantara Sehat ini juga ada teman-teman, diisi aja sejujur-jujurnya. Terus apakah Anda sedang bekerja atau terikat kontrak dengan
institusi lain saat ini gitu ada. Kalau tidak ada, jawab tidak, iya jawab iya. Kemudian apakah ada catatan kesehatan sakit berat pada diri kita, misalnya kita punya riwayat sakit jantung, sakit mah atau sakit apa. Nanti kalau misalnya iya ditulis aja teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir itu form essay teman-teman. Ini kalian harus ngisi bener-bener ya, karena ini juga salah satu poin penilaian terpenting untuk lolos tahap 1. Nah, untuk esai yang pertama itu, kalau kemarin tuh ya teman-teman, apa motivasi Anda menjadi Nusantara Sehat, itu soalnya pertama. Jadi kalian tuh harus tahu motivasi kalian masuk Nusantara itu apa. Apakah kalian ingin mengabdi untuk negara, atau ingin mengamalkan ilmu kalian, atau apa gitu. Itu kalian katakan saja, atau ingin mendapat pekerjaan atau apa, itu kalian katakan saja seperti itu. Esai yang kedua, kalian ceritakan tantangan terbesar kalian di dunia pendidikan atau di dunia pekerjaan. Yang ketiga, ceritakan prestasi terbesar kalian dalam dunia pendidikan saat kuliah dulu atau saat bekerja ini. Apa prestasi yang menurut kalian itu prestasi yang paling mengesankan, seperti itu. Kemudian soal esai yang 4, ceritakan pengalaman Anda dalam merintis atau ikut memberdayakan masyarakat. Seperti itu, misalnya kalian pernah mengikuti kayak PISPK, itu PISPK program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Jadi kalian ke rumah-rumah gitu, mendata masyarakatnya seperti itu. Itu salah satu contohnya sih. Datang ke rumah mereka, melakukan pendataan keluarga sehat. Jadi misalnya keluarga itu sehat atau tidak, atau ada yang tidak sehat, itu nanti kita bisa melakukan pelaporan ke puskesmas wilayah setempat, seperti itu. Nah, ini yang kelima, sebagai tenaga kesehatan, hal apa yang bisa Anda kontribusikan untuk membantu dalam membangun bangsa? Nah, kalau jawaban saya sendiri kemarin, saya sebagai bidan ingin menjadi penggerak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan hidup sehat dan mengetahui pentingnya akan kesehatan. Nah, selesai. Untuk esai yang keenam, yaitu apa target profesional kalian untuk 5-10 tahun ke depan, seperti itu. Jadi itu semua jawaban tergantung teman-teman semua. Oke teman-teman, udah selesai semuanya. Alhamdulillah, aku udah bisa share, aku udah bisa kasih gambaran ke kalian tes tahap 1 itu apa aja, administrasinya itu bagiannya apa aja yang perlu dipersiapin, apa aja yang perlu diisi, dan gambaran seperti apa sudah ada. Jadi siap-siap buat kalian apabila nanti ada pendaftaran Nusantara Sehat Tim yang baru seperti itu, karena pendaftaran Nusantara Sehat itu tidak bisa ditebak kapan. Jadi untuk persiapan, oke.